Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fadila dengan NIM 23075090 akan membacakan materi pertama, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan makanan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Saluran pencernaan manusia juga disebut dengan saluran gastrointestinal, yang merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus, yang berfungsi sebagai memecah, mencerna, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Baiklah, saya Raisa Insira Nurrahmi dengan NIM 23075102 akan membacakan materi yaitu sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi yaitu 1. Rongga mulut, 2. Esofagus, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Rektum, dan 7. Anus. Pada mulut terdapat yaitu gigi. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kedua, lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kedua, esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. 3. Lambung. Lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kedua, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketiga, mengendapkan protein pada susu. Keempat, melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCI. Fungsi pada usus halus yaitu menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Kedua, mengaktifkan erepsisogen menjadi erepsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Ketiga, mengubah amilum menjadi disakarida. Keempat, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kelima, tripsin yang belum aktif. Keenam, mengubah pepton menjadi asam amino. Ketujuh, menguraikan nukleotida menjadi nuklosida dan gugus fosfat. Menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Terakhir, menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. 5. Usus besar. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air selama proses pencernaan. Kedua, tempat dihasilkannya vitamin K, H sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli. Ketiga, membentuk massa feses. Keempat, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Terakhir, rektum dan anus. Fungsinya yaitu merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu di bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphinkter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Saya Salsabila Putri Ananda dengan NIM 23075109 akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan makanan dan transformasi makanan di dalam tubuh manusia. Pencernaan makanan adalah proses menghaluskan atau mengubah ukuran makanan yang semula besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Proses pencernaan makanan terjadi setiap saat di dalam tubuh manusia. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam rongga mulut, makanan bekerja sama dengan gigi, lidah, dan enzim yang ada di dalam mulut. Proses pencernaan terjadi secara kimiawi dan secara mekanik. Setelah makanan melalui proses di dalam mulut, makanan menuju faring atau persimpangan ke rongga kerongkongan. Setelah makanan sampai di kerongkongan, makanan akan
makanan akan didorong menuju ke lambung menuju lambung dengan menggunakan gaya peristaltik. Setelah makanan sampai di lambung, makanan dicerna baik secara kimiawi maupun mekanik. Secara kimiawi yaitu makanan diolah melalui menggunakan enzim, renin, pepsin, dan asam lambung. Sedangkan secara mekanik, makanan itu diremas-remas di dalam lambung. Setelah makanan selesai diproses di dalam lambung, makanan masuk ke dalam usus kecil yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah proses pencernaan di dalam usus kecil selesai, makanan diantar menuju usus besar, yaitu untuk mengambil mineral dan air yang masih terkandung di dalam sisa makanan tersebut. Setelah selesai pencernaan atau proses di dalam usus besar, makanan dibawa atau diantarkan. Perkenalkan, nama saya Tania Deviana dengan NIM 23075181. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses metabolisme makanan. Proses metabolisme makanan adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh manusia untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, pencernaan. Makanan pertama-tama dicerna dalam saluran pencernaan, di mana enzim dan asam lambung membantu menguraikan nutrisi menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino. Yang kedua, penyerapan. Nutrisi yang telah dicerna diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus kecil. Glukosa diserap oleh selaput lendir usus kecil, sementara asam amino dan lemak masuk ke dalam sistem limfatik sebelum masuk ke dalam aliran darah. Yang ketiga, oksidasi. Nutrisi yang telah diserap diangkut ke sel-sel tubuh, terutama ke mitokondria, di mana mereka dioksidasi atau dibakar dengan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini melibatkan reaksi kimia kompleks yang melibatkan glukosa, asam lemak, dan asam amino. Selain itu, proses metabolisme juga mencakup pembentukan molekul yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel-sel tubuh, serta produksi molekul yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh seperti hormon, enzim, dan zat lainnya. Proses metabolisme ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis makanan yang dikonsumsi, tingkat aktivitas fisik, genetika, dan kondisi kesehatan individu. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 23075158. Saya akan menjelaskan tentang interaksi makanan dalam tubuh. Interaksi antara obat dan makanan dapat meningkatkan atau menurunkan efek terapi obat. Kebanyakan interaksi obat dengan makanan secara klinis disebabkan oleh senyawa pada makanan yang menginduksi perubahan bioavailabilitas obat. Bioavailabilitas merupakan parameter farmakokinetik yang sangat penting, yang dihubungkan dengan efek klinis beberapa obat. Misalnya, interaksi obat dapat disebabkan oleh kelasi dari efek dari komponen makanan dengan obat tersebut, sehingga menyebabkan penurunan bioavailabilitas obat dan penurunan efektivitas obat. Berikut contoh beberapa makanan yang mempengaruhi penyerapan obat dan berinteraksi dengan obat di dalam tubuh. Yang pertama yaitu sayuran hijau. Sebagian besar sayuran hijau seperti bayam, brokoli yang mengandung vitamin K yang sangat tinggi membantu dalam pembekuan darah. Yang kedua, jus buah. Jus buah mengandung senyawa furanokumarin yang menghambat enzim di hati sehingga obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim akan meningkat konsentrasinya dalam darah. Yang ketiga, susu. Kebanyakan susu mengandung kalsium yang tinggi. Kandungan kalsium pada susu akan mengikat senyawa pada antibiotik sehingga membuatnya tidak larut dalam usus sehingga tidak diserap oleh tubuh. Yang terakhir, makanan yang mengandung tiramin seperti keju, ekstrak hias, daging asap, bir, alpukat, anggur merah, yogurt,
coklat akan berinteraksi dengan obat antidepresan